5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya sehat-sehat saja. Alhamdulillah kita bisa meneruskan pembelajaran hari ini. Sebelum belajar, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Kali ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 5. Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan. Ada jenis sayuran, buah, tanaman obat, dan tanaman hias. Tanaman hias terdiri dari berbagai jenis tanaman berbunga maupun tanaman tidak berbunga. Tanaman hias dimanfaatkan untuk menghias taman-taman, rumah, kantor, dan tempat umum. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar bermain peran. Sekarang, perankanlah dongeng yang ada di pembelajaran 4. Bunga melati yang baik hati. Silakan, terlebih dahulu kalian simak kembali dongeng berikut. Bunga melati yang baik hati. Di taman bunga kerajaan, tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini, kata putri satu. Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini, jawab putri dua. Aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya, kata putri satu. Bunga sedap malam menggerutu. Aku tak habis pikir, mengapa para putri suka sekali dengan dirimu? Bunga anggrek menjawab, iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras. Bunga mawar biru pun ikut menimpali. Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan mengisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan mengisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali.
bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku ya Melati, kata bunga sedap malam. Aku juga mau minta maaf Melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami, kata bunga anggrek. Lalu bunga melati menjawab, aku sudah memaafkan kalian teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk. dalam dongeng bunga melati yang baik hati terdapat pesan yang patut kita contoh. Tulislah pesan yang terkandung dalam dongeng tersebut. Sebagai contohnya, yang kakak temukan pesan yang terkandung dalam dongeng tersebut yaitu, bersikap baiklah, karena dengan bersikap baik, kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Silahkan adik-adik menambahkan dan menyempurnakan pesan dongeng tersebut. Ayo membaca. Bersikap baik sangat dianjurkan. Bersikap baik kita lakukan kepada manusia, tumbuhan, dan hewan. Dengan bersikap baik, kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan banyak manfaat kepada kita. Salah satu sikap baik yaitu mendoakan yang baik untuk orang lain. Misalnya, saat Edo sakit, teman-temannya mendoakan Edo agar cepat sembuh. Apakah kamu memiliki pengalaman mendoakan orang lain? Tulislah pengalamanmu pada tempat yang tersedia. Salah satu contoh sikap baik adalah bersikap jujur. Dayu berusaha mengamalkan sikap baik ini. Saat mengerjakan tes, Dayu tidak pernah mencontek. Yuk, kita coba praktikkan sikap jujur saat mengerjakan soal-soal berikut. Contoh soalnya, Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 butir. Biji kacang merah ia letakkan pada kotak berwarna hijau. Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 610 butir. Ia meletakkannya pada kantong plastik. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Kita jumlahkan 500 ditambah 610. Maka hasilnya adalah 1110. Jika tempat penyimpanan kacang merah Dayu diletakkan dalam plastik dan kacang merah Siti diletakkan pada kotak berwarna hijau, berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Kita jumlahkan 610 ditambah 500. Maka hasilnya adalah 1110. Hasilnya tetap 1110. Dapat kita simpulkan 610 ditambah 500 sama dengan 500 ditambah 610. Selanjutnya, secara mandiri coba kalian selesaikan soal-soal cerita berikut. Selesaikan seperti contoh dan jangan lupa praktikkan sikap jujur saat mengerjakan soal. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum kita mengakhiri pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.